Warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Hari ini kita akan membahas sebuah terawangan yang hot banget. Jadi teman-teman semuanya yang memantau Iwan Banaran pasti tahu di masa lalu sebenarnya kita pernah membahas tentang Kawasaki. Dan kita pun juga tahu bahwa Kawasaki adalah Kawasaki yang mana pabrikan ini adalah biasanya ya lead don't follow. Akan tetapi pada terawangan kali ini IWB cukup terkejut ya. Kita menemukan adanya indikasi sebuah produk di mana kode belakangnya menggunakan komposisi AT. Jika kita membahas tentang AT, biasanya kita nggak jauh dengan namanya motor matic. Namanya juga AT ya. AT itu kan automatic. Dan ternyata Cak, ini nongol pada terawangan Iwan Banaran. Nongol pada terawangan yang terbaru di mana awalnya IWB cukup terkejut dan nggak percaya. Ini nongol dari pasukan geng ijo. Karena kita tahu bahwa geng ijo selalu rata-rata mereka memiliki produk dengan transmisi pastinya. Mereka nggak bermain matic. Mereka selalu konsisten pada jalurnya, yakni adalah motorsport. Dan kalau kita lihat dari kode motorsport, pasti kita akan menemukan sebuah kode yang belakangnya biasanya adalah manual. Tapi yang terbaru ini IWB menemukan kodenya adalah AT. Mungkin IWB nggak akan bahas mengenai terlalu jauh ya, kodenya apa di depannya. Akan tetapi yang jelas, kode AT ini sudah sangat matang. Kode AT ini masuk atau ke register, artinya produk ini sangat berpotensi dipasarkan oleh Kawasaki Indonesia. Sekali lagi, kita nggak bahas luar ya, tapi ini adalah bahasan tentang Kawasaki Indonesia. Jika kita melihat dari kode komposisi yang nongol di Iwan Banaran ini, paling update saat ini video IWB tegaskan sekali lagi bahwa terawangan itu tidak berdasarkan ngarang. Tapi terawangan biasanya kita menemukan sebuah indikasi yang sangat kuat. Pertanyaannya adalah, apakah Kawasaki Indonesia diam-diam memang akan bermain ke matic? Apakah mereka menyiapkan skuter yang akan menantang eksistensi NMAX ataupun PJX? Karena jika kita lihat, memang tidak ada kejelasan dan cukup kecil bagi kita menangkap Kawasaki akan bermain semua di placement. Akan tetapi IWB sangat percaya bahwa nantinya ini adalah sebuah produk revolusioner, produk yang belum pernah ada di Kawasaki, line up Kawasaki Indonesia maksudnya. Dan ini akan menjadi gebrakan buat tanah air. Sebelumnya kita pernah bahas mengenai matic dari Kawasaki. Kalau sampean tahu dan mengikuti Iwan Banaran, pasti sampean tahu Kawasaki memiliki matic yang sangat terkenal di dunia, yakni J-Series. J-Series ini sudah dipasarkan oleh Kawasaki secara global. Semuanya tahu J-Series adalah sebuah matic yang keren desainnya. Jadi desain ini memang memiliki karakter ninja, karena Kawasaki selalu menonjolkan desain yang memang sangat agresif. Nah, untuk memberikan gambaran kesampaian, IWB sudah pernah bahas mengenai ini, jadi IWB akan lampirkan penjelasan mengenai J-Series seperti apa. J-Series yang dipasarkan di Eropa, matic yang sepertinya akan dipasarkan oleh Kawasaki Indonesia. Sama intip saja penjelasan IWB dan sama intip di sini, Cak. Soal desain tidak perlu diragukan, Cak. Ini sebuah desain yang memang sangat keren. Saya bisa perhatikan bagaimana mewahnya J-Series ini, termasuk mukanya, lampunya yang sipit, mirip dengan Ninja injeksi pertama. Lalu juga sampai bisa perhatikan dari shape-nya yang begitu agresif, termasuk emblem Kawasaki di kiri kanan. Ini adalah emblem 3D. Termasuk juga di bagian deck-decknya dan juga stangnya, Cak. Stangnya itu benar-benar beda. Saya bisa perhatikan di sini stangnya dibalut dengan warna aluminium silver yang memberikan kesan sangat sporty dan juga mewah. Lalu untuk bagian sennya, Cak, lampu senya terintegrasi dengan bodi dan tertulis di sana J125. Bagian depannya juga demikian, Cak. Depannya sudah dibekali dengan disc brake model Wave dan juga Kawasaki menyebut bahwa desain ini adalah sebuah desain yang memang memberikan kemewahan pada pengendaranya. Bagian belakangnya juga demikian dan Kawasaki menyebut sebagai ergonomi yang sangat nyaman, termasuk under seat helmet storage dan juga di bagian kiri kanannya headlamp juga dibekali semacam DRL, termasuk kontur daripada seatnya atau joknya yang begitu sangat-sangat mirip dengan X-Max Yamaha. Lalu di bagian dalamnya juga demikian, sudah dibekali dengan helm in cukup gede, termasuk hadirnya hidrolis, Cak. Jadi sistem hidrolis yang memberikan feel sebagai motor mewah. Kawasaki juga membekali 12 volt socket untuk charging, termasuk kehadiran cantolan untuk bahan belanja. Jadi sampai belanja nggak perlu khawatir. Ternyata Kawasaki sudah memberikan cantolan buat belanjaan dan juga kalau kita perhatikan di bagian konsol speedometernya, Cak, merupakan kombinasi analog dan juga digital. Bagian kanan merupakan RPM, sebelah kiri speed. Lalu juga Kawasaki memberikan sekali lagi hadirnya hazard, Cak. Jadi motor ini sudah dibekali dengan hazard termasuk suspensi belakang yang bisa di-adjust. Dan juga hadirnya optional ABS. Jadi versi ABS juga disediakan oleh Kawasaki.
Termasuk juga kalau kita lihat bagian footstepnya, bahkan bagian kontur-kontur daripada bodinya yang begitu sharp, edgy. Dan kalau kita perhatikan juga untuk visornya cukup tinggi. Jadi Kawasaki memberikan kenyamanan bagi pengendaranya. Begitu detail dari setiap sisi desainnya yang memang mengedepankan sebuah desain yang sporty dan juga keren. Itu yang bisa kita tangkap, Cak. Kalau untuk lain-lainnya, Ibu serahkan sampean semua untuk menilai. Tapi seharusnya kalau motor ini dibawa ke Indonesia memang potensinya sangat besar. Nah, Kang Mas, wes dapat gambaran ya. Sampean pasti setuju kalau Matic ini adalah Matic yang sangar pol. Dari depan keren. Kita jadi teringat zaman Ninja generasi injeksi yang pertama ya. Jadi setelah karburator muncul injeksi pertama yang desainnya memang keren parah. 250 cc dulu maksudnya ya. Dimana paruh depannya itu menukik ya, tajam, dan juga secara looksnya sangat muskuler, sporty, begitu agresif, dan sampean pasti setuju jika motor ini dipasarkan di Indonesia pasti akan menggebrak pasar dan bisa saja menghantam posisi dari NMAX ataupun PCX. Itu kalau dipasarkan dengan harga yang oke, akan tetapi Kawasaki biasanya kan memang secara pricing agak tinggi, Cak. Ya, itu sebagai gambaran aja buat sampean. Akan tetapi, benarkah Kawasaki akan memasarkan motor ini di Indonesia? Nah, ini yang membuat IWB cukup ragu sebenarnya. Kalau sampean mencermati masa lalu, IWB sudah tekankan ke sampean bahwa Kawasaki ini sebenarnya tidak memiliki mesin sendiri untuk Matic mereka. Jadi kalau kita bongkar secara dalam, Cak, ternyata memang J-Series menggunakan mesin dari Kymco. Jadi ada kerjasama khusus lah antara Kawasaki dan juga Kymco. Nah, inilah yang membuat IWB cukup ragu sebenarnya. Mungkinkah produk AT ya, kode yang kita temukan ini memang betul-betul J-Series? Apakah akan ada J50? Apakah ada agreement dengan Kymco? Karena sejauh ini pun J125, J250 dan juga J300 semuanya menggunakan mesin dari Kymco. Artinya apa, Cak? Artinya memang hingga detik ini Kawasaki tidak kita temukan mereka mengembangkan mesin khusus skuter. Ini bukan positioning mereka, Cak. Jadi Kawasaki Heavy Industry selama kiprahnya yang kita tahu mereka tidak pernah menggunakan atau mengembangkan, maksudnya mengembangkan development mesin untuk skuter. Sekarang menjadi pertanyaan adalah sakjane iki lho, yang AT ini apa ini? Berarti kode AT yang masuk dalam terawangan IWB ini apa, Cak? Nah, inilah yang IWB agak ragu ya, Cak. Jadi agak bimbang bosonnya, Cak. Soalnya gini, kode AT ini kan dikeluarkan oleh regulator. Regulator yang mengurusi mengenai masuknya barang di Indonesia. Jadi pemasaran barang di Indonesia. IWB nggak usah sebutin ya departemennya apa. Tapi kode ini adalah kode yang juga sama digunakan oleh mereka pada Honda IM1. Ya, sama tahu ya, Honda IM1. Astra Honda Motor kan sudah meluncurkan Honda IM1, Cak. IWB sudah nge-share ke sampean pada saat mengendus kode yang digunakan oleh Astra Honda Motor pada IM1 ini mengusung kode U1LAT. Oke, dari sini sampean paham nggak maksudnya? Artinya AT ini belum tentu juga bisa kita sebut sebagai Matic atau skuter, Cak. Jadi bisa saja memang AT itu artinya tanpa transmisi, tidak ada transmisi, yang berarti listrik pun juga tanpa transmisi. Nah, ini kalau kita tarik ya, kita gandeng-gandengkan dari terawangan IWB, maka selain dari J-Series, Kawasaki Indonesia juga berpotensi mereka akan bisa saja ya ada korelasi dengan motor listrik. Ini yang menarik, Cak ya. Loh, Cak IWB kok yakin? Bukan yakin, Kang Mas, kita kan menganalisa nih, kita menggandengkan dengan apa yang ada di Eropa ya, yang nongol di Eropa, dan sama juga harus tahu bahwa Kawasaki sudah memamerkan motor listrik mereka yang memang keren ya. Jadi kalau kita lihat dari Eropa ya, kita mengendus ada bocoran di Eropa, di Amerika khususnya. Jadi bocoran ini adalah korelasinya dengan versi Z Series dan juga Ninja. Jadi kalau kita lihat, sambil bisa perhatikan di sini, Cak, ada Ninja EV yang memang sangat identik dengan Ninja 252 silinder. Sama bisa perhatikan di sini, Kang Mas, betapa sangat identiknya, dan kita nggak bisa menemukan bahwa motor ini adalah motor listrik. Nyaris sama, desainnya sama, dan pintarnya Kawasaki ternyata sosoknya ini jika kita perhatikan sangat ninja banget dan tidak terlihat kopong, Cak. Jadi tebel dan kekar. Tidak ada indikasi atau secara penampakan lah. Secara penampakan kita lihat sosoknya ini memang betul-betul ninja banget. Ini namanya adalah Ninja i1 yang bocor di Amerika. Dan Ninja i1 ini ada nama modelnya yang disebut NX011A. Sementara untuk yang versi Z-nya atau versi yang nakednya
disebut sebagai ZI1, itu adalah NR011A. Secara desain berbagi bodywork dengan model 400. Ini menarik sekali Kang Mas ya. Ini adalah bocoran dari luar negeri. Dan tentu saja kita juga masih rancu. Apakah betul ini yang akan diluncurkan Kawasaki atau J-Series? Semuanya memang masih misterius Kang Mas. Kalau kita lihat, apakah potensinya betul-betul adalah skuter dari J-Series? Yang jelas ini patut kita tunggu. Mengingat dari analisa dan terawangan, sampai tidak butuh untuk menunggu lama. Nggak usah tahun depan, Cak. Jadi Kawasaki ini dari terawangan pribadi Iwan Banaran, Kang Mas. Dari terawangan ilmu lapar lumpuh serat jiwa pedang setan mantili, pokoknya kalau sudah keluar ilmu ini harusnya jebol Kang Mas. Motor ini yang memiliki kode AT ini berpotensi akan diluncurkan tahun ini juga. Jadi ini adalah sesuatu yang hot parah, sampai harus tunggu. Iwan Banaran juga akan pantau mengenai pergerakannya. Yang jelas itu penciuman IWP, penerawangan IWP yang patut sampai tunggu. Dan sekali lagi akhir kata dari Iwan Banaran adalah semuanya adalah terawangan yang belum tentu benar, tapi potensinya IWP sangat percaya diri. Kemungkinan besar untuk kode AT memiliki potensi di atas 90%. Di atas 90% bakal diluncurkan di Indonesia. Ya, kita berharap lah, kita berdoa. Semoga saja memang skuter yang kita harapkan akan diluncurkan oleh Kawasaki Indonesia. J-Series, mau dia J125, mau J250 atau J300, apapun itu kita tunggu dari Kawasaki ya. Bakal seru jika memang ada penantang NMAX ataupun VCX, atau mungkin memang Kawasaki seperti filosofinya. Mereka ingin lead don't follow. Walaupun sebenarnya sudah ada Honda yang meluncurkan IM1, akan tetapi tetap Kawasaki adalah Kawasaki yang mana jika memang sosoknya nanti adalah motorsport seperti yang sudah share tadi, maka ini bakal hot banget. Kita tunggu saja kode AT yang masuk penciuman Iwan Banaran Kawasaki Indonesia ya. Ayo ketahuan kan? Dan kita lihat apakah nanti Matic, biarlah waktu yang berbicara. Kita pantau saja dan kita tunggu gebrakan dari Kawasaki Indonesia yang selalu membuat kita deg-degan Kang Mas. Itu aja update Iwan Banaran ya. Semoga mencerahkan semuanya. Dan sekali lagi hari ini kita ada race MotoGP. Dan jujur Cak, sprint race WB agak males yang garap. Soalnya udahlah touring ya, kita mau bahas yang apa lagi. Karena Pecco Bagnaia memang tak tersentuh sama sekali. Bahkan Brad Binder pun tidak bisa berbuat banyak. Karena kenapa? Terlalu tangguh Ducati di sirkuit Red Bull Ring. Jadi kita nggak bahas itu, kita langsung saja bahas race besok. Oke, itu aja update Iwan Banaran. Semoga mencerahkan. Dan kalau teman suka video ini, teman like, share, dan subscribe. Oh, jual lica, sampai sholat 5 waktu, karena ini paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segendes.